Katanya setan kabur terkentut-kentut saat adzan, tapi masih ada kejahatan? Nih jawaban telaknya. Ada apologet Kristen yang berusaha menghina Islam dengan menertawakan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, open quote, katanya kalau adzan, setan lari terkentut-kentut. Tapi kok masih ada orang yang berbuat jahat pada muadzinnya? Berarti setannya nggak lari dong. Malah ada di hati orang jahat itu. Terus katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi kok masih ada maksiat? Bahkan ada orang Islam yang merusak warung makanan siang hari. Close quote. Sekilas kelihatan lucu, tapi ini tanda mereka tidak paham makna hadits secara benar. Mari kita luruskan. Pertama, hadits tentang setan lari saat adzan. Rasulullah SAW bersabda, open quote, apabila adzan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan. Close quote. Maknanya bukan berarti setan benar-benar berlari dengan fisik dan kentut seperti manusia. Ini adalah gambaran kiasan, tasbih, untuk menunjukkan betapa bencinya setan terhadap panggilan kepada Allah. Kedua, kenapa masih ada orang jahat saat adzan, bahkan ingin berbuat jahat pada muadzin? Justru itu bukti bahwa setan bukan satu-satunya sumber kejahatan. Dalam Islam, sumber dosa ada dua, bisikan setan, hawa nafsu manusia. Ketika setan lari, bukan berarti nafsu manusia ikut hilang. Kalau hati seseorang sudah dikuasai kebencian, iri atau dengki, maka tanpa setan pun dia bisa berbuat jahat. Allah berfirman, open quote, sesungguhnya nafsu manusia itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Close quote. Ketiga, soal setan dibelenggu di bulan Ramadan, tapi masih ada maksiat. Nabila berselam bersab, open quote, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Close quote. Yang masih berbuat maksiat saat Ramadan adalah karena hawa nafsu dan kebiasaan buruknya sendiri, bukan karena kekuatan setan. 4. Tentang orang yang merusak warung saat siang hari Ramadan. Itu jelas perbuatan salah, bisa, dan Islam tidak pernah membenarkannya. Islam tidak mengajarkan memukul, menghina, atau merusak. Justru Islam mengajar memberi nasihat dengan hikmah. Allah berfirman, open quote, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. So, close quote. Kalau ada yang bertindak kasar, itu karena kebodohannya sendiri, bukan karena ajaran Islam. Jadi jangan salahkan Islam, salahkan pelakunya. Allah Maha Benar dalam setiap firman-Nya. Semoga kita termasuk yang dipelindungi Allah dari bisikan setan dan hawa nafsu diri.